teman-teman, perkenalkan nama aku Arinda Oktaviani. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti nggak pernah lepas dari hubungan bersama orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan, atau bahkan rekan kerja. Nah, teman-teman tahu nggak kalau hubungan itu disebut juga dengan hubungan interpersonal? Nah, teman-teman, hubungan interpersonal itu bukan hanya ditentukan oleh seberapa sering kita berkomunikasi, tetapi bagaimana caranya kita berkomunikasi. Kalau komunikasi dilakukan dengan rasa curiga dan penuh prasangka buruk, hubungan bisa renggang loh, teman-teman. Dan di sini aku mau ngasih tahu bahwa ada 3 faktor utama yang bisa menumbuhkan hubungan interpersonal dengan baik. Oke teman-teman, yang pertama ada percaya. Teman-teman di sini pasti tahu ya, kepercayaan adalah faktor yang paling penting dalam hubungan interpersonal. Percaya berarti kita berani untuk mengandalkan orang lain, meskipun ada risiko yang kita dapat, yaitu kita bisa kecewa. Ketika kita percaya, kita menyadari bahwa hasilnya tergantung dengan perilaku orang tersebut. Tetapi, kita percaya bahwa orang tersebut akan melakukan hal baik. Oke, contohnya adalah ketika kamu bercerita kepada sahabat kamu tentang masalah pribadi kamu percaya bahwa sahabat kamu tidak akan menyebarkan masalah pribadi kamu kepada orang lain. Nah, jika kepercayaan itu dijaga dengan baik, pasti hubungan kamu dengan sahabat kamu itu akan semakin dekat. Begitupun juga sebaliknya, ketika kepercayaan kamu disia-siakan, pasti hubungan kalian akan menjadi renggang. Nah, teman-teman juga harus tahu, kepercayaan juga bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, ada karakter orang lain. Yang kedua, ada hubungan kekuasaan. Dan yang terakhir, ada cara berkomunikasinya. Oke, kita masuk ke faktor yang kedua. Faktor ini adalah sikap yang suportif. Nah, sikap ini adalah bagaimana caranya kita bisa memberikan dukungan kepada orang lain tanpa adanya menghakimi. Dengan adanya faktor ini, kita hadir untuk menyemangati, bukan untuk menjatuhkan ya teman-teman. Nah, untuk contohnya, ketika kamu punya teman yang mendapatkan nilai ujian jelek, kalian itu tidak boleh langsung menghakimi loh teman-teman. Kalian bisa mengatakan, gak apa-apa loh, nanti kita bisa belajar bareng biar kita mendapatkan nilai ujian yang baik. Nah teman-teman, sikap ini itu bisa membuat teman kalian bisa lebih merasa nyaman ketika mempunyai hubungan bersama kalian. Oke, untuk faktor yang ketiga atau faktor yang terakhir ada sikap terbuka. Dalam sikap terbuka ini berarti kita mau jujur dalam menyampaikan perasaan, pikiran, dan juga pendapat kita tanpa adanya menyakiti orang lain. Dalam adanya hal ini, kita bisa menghindari kesalahpahaman loh teman-teman. Nah, contohnya ketika kamu punya teman yang sering terlambat, kamu bisa mengatakan bahwa aku sedikit terganggu loh ketika kamu sering terlambat. Mungkin lain kali kita bisa mengatur jadwal lebih baik. Hal ini bisa membantu agar kita mempunyai hubungan lebih baik. Singkatnya, hubungan interpersonal yang baik tumbuh dengan adanya kepercayaan, dukungan, dan keterbukaan. Dengan adanya sikap-sikap dalam hubungan ini, hubungan akan terasa lebih aman, lebih nyaman, lebih hangat, dan lebih baik. Nah, menurut teman-teman, faktor mana nih yang sangat berpengaruh dalam hubungan interpersonal? Sekian dari aku, terima kasih. Dadah!